Tuhan, saudara bersaudara, walaupun kami hanya boleh bertemu di dalam media Zoom ini, biarlah kasih Tuhan akan melingkupi kami semua. Ya Bapa, masih ada juga saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung bersama dengan kami. Kami yakin dan percaya mereka juga akan tetap beribadah di rumah mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa khusus supaya sinyal yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian acara kami ini boleh berjalan dengan baik mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa kami yang di surga, kami mempunyai dosa yang begitu banyak yang kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon ampun. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 498 yang akan dinyanyikan oleh keluarga Pendeta B. Situmorang. Kita bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Kami sambut sekarang juga panggilan-Mu ya Yesus. Kami berjanji setia dan memberi segala daya. Pemuda saya berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa, gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sayang, berserah pada Yesus. Meskipun besar tantangan, meskipun berat ujian, padamu kami serahkan segenap kesembuhan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa, gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Tiap talenta yang ada, meskipun hanya satu, bahkan waktu kami semua, kami serahkan bagimu. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa, gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Harta dan tenaga kami, padamu kami serahkan, dan dengan bersuka hati kami kerja yang Tuhan. Pemuda sekalian,
berserah pada Yesus, pemuda sekalian, kalahkan semua dosa, gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Kami mengundang Bapak Sariman untuk doa buka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, segala puji dan syukur kami naikkan untuk segala kasih karunia dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan kepada kami semua umat-umat Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali di dalam acara 100 hari berdoa secara online. Bapak, kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acara kebaktian kami ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Kami juga memohon pengurapan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga setiap firman yang akan kami dengarkan Tuhan pada malam hari ini, sungguh-sungguh Tuhan boleh kami dengar dengan telinga kami baik-baik, dan kemudian boleh masuk dan boleh menjadi firman yang hidup, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus juga kami boleh hidupkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap partisipan yang akan mengambil bagian Tuhan, kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Amin. Baik, kita akan mulai mendengarkan bacaan buku Roh Nubuat kita. Yang pertama dari Leni Miranda Sihombing dan yang kedua dari Sarah Sinulinga. Iya, kami persilakan Leni Sihombing. Pemuda sebagai alat Allah adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ratapan 3 ayat 27. Allah memanggil anak-anak muda dalam kekuatan dan semangat masa muda. Saya ulangi. Pemuda sebagai alat Allah adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ratapan 3 ayat 27. Allah memanggil anak-anak muda dalam kekuatan dan semangat masa muda mereka untuk berbagi dengan Dia dalam penyangkalan diri, pengorbanan, dan penderitaan. Jika mereka menerima panggilan itu, maka Dia akan membuat mereka menjadi alatnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi siapa Dia telah wafat. Namun, Dia akan membuat mereka memperhitungkan tanggungan dan memasuki pekerjaan mereka dengan sebuah pengetahuan yang penuh tentang syarat-syarat yang dengannya mereka melayani penebus yang tersalib itu. Pekerjaan pertama kita haruslah membawa hati kita ke dalam keharmonisan dengan Allah, dan kemudian kita dipersiapkan untuk bekerja bagi orang-orang lain. Di masa lalu ada penyelidikan hati yang begitu hebat di antara para pekerja kita yang bersungguh-sungguh. Mereka saling menasehati dan bersatu dalam kerendahan hati. Doa yang bersungguh-sungguh demi tuntutan yang ilahi. Tuntunan yang ilahi, kedatangan Kristus adalah lebih dekat daripada ketika kita menjadi percaya. Setiap hari yang berlalu meninggalkan bagi kita kurang dari sehari untuk mengabarkan pekabaran amaran kepada dunia. Mestinya pada masa ini ada pengantaraan yang lebih bersungguh-sungguh dengan Allah, kerendahan hati yang lebih besar, kemurnian yang lebih besar, dan iman yang lebih besar. Kita mempunyai sebuah pekerjaan besar untuk dilaksanakan bagi Sang Guru. Untuk membukakan firman Allah kepada mereka yang tinggal dalam kegelapan kesalahan.
Para sobat muda, bertindaklah seolah-olah engkau memiliki sebuah tanggung jawab yang suci. Engkau haruslah menjadi pelajar Alkitab, senantiasa siap sedia untuk memberikan kepada setiap orang yang meminta kepadamu akan suatu alasan pengharapan yang ada padamu. Melalui keluhuran kekristenanmu yang benar yang memberikan bukti bahwa engkau mengetahui dirimu memiliki sebuah kebenaran yang merupakan kepentingan orang-orang untuk mendengarkannya. Jika kebenaran ini berhubungan di dalam jiwa, maka ia akan mewujudkan dirinya sendiri dalam raut wajah dan sikap, dalam kepemilikan diri yang tenang dan luhur, dan kedamaian yang hanya orang-orang Kristen saja bisa miliki. Mereka yang memiliki kerendahan hati yang asli, dan yang pikirannya telah diperluas oleh kebenaran-kebenaran yang terbentang dalam Injil, akan mempunyai sebuah pengaruh yang akan dirasakan. Mereka akan membuat sebuah kesah dalam pikiran dan hati. Saya tidak memiliki keinginan yang lebih tinggi selain melihat pemuda kita diilhami dengan roh agama yang murni yang akan menuntun mereka memikul salib dan mengikuti Yesus. Pergilah, wahai para murid muda milik Kristus, dengan dikendalikan oleh prinsip, dengan berpakaikan jubah kemurnian dan kebenaran, juru selamatmu akan menuntun engkau ke dalam tempat yang pantas untuk talenta-talentamu, dan di mana engkau bisa menjadi sangat berguna. Dalam menjalankan tugas engkau, boleh yakin menerima karunia yang mencukupi dari hidup. Terima kasih untuk Leni dan Sarah yang sudah membacakannya. Sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan dan doa, kita akan dengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Hawijaya. Apa yang kau izinkan terjadi, saja membuat kita mengerti, dan semua yang tak kupahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi
Amin. Baik, kita akan memasuki kesimpulan dan doa. Adapun pokok-pokok doa yang malam hari ini kita akan doakan, saya langsung bagi saja biar tidak 2 kali membaca. Nanti selain doa yang sudah tercantum untuk pendeta Simbolon akan mendoakan yang pertama adalah kecurahan Roh Kudus dan yang kedua berdoa untuk pandemi ini segera berlalu. Kemudian nanti untuk Bapak Daniel Saputra berdoa untuk pemulihan orang-orang seperti Bapak Daniel sendiri, tangannya ya, Denis Tilon, mertua Abang Pendeta Espardede, Maruli Sinaga, Bapak D. Situmorang, kakak ipar Bapak Sariman yaitu Ibu Mimi, Ibu Meina Fernandes, Ibu Esther Pasaribu yang di Bandar Jaya, Bapak Sagala yang ini Bapak Sagala sudah sembuh ya kemarin, Ibu Fitri di Tambang Besi yang masih dalam proses persalinan, Ibu Deborah Panggabean, Pendeta Marbun, Ketua Konferensi Jakarta yang sedang sakit juga bersama dengan istrinya, Ibu Medis Panjaitan. Kemudian Dr. Richard yang tes swabnya positif. Didoakan beserta istri dan anaknya agar mereka juga aman. Kemudian berdoa untuk semua tenaga medis khususnya di Rumah Sakit Advent yang ada di Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan juga Manado. Kemudian untuk Bapak Panjaitan, pokok doa tambahannya, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua dan yang masih tetap bekerja di perantauan agar mereka terlindung dan dijauhkan dari COVID-19. Berdoa juga untuk umat Tuhan dalam segala kecukupan, kebutuhan sehari-hari pada masa sulit sekarang ini. Kemudian berdoa untuk setiap orang tua agar dengan bijaksana mengisi waktu untuk anak-anaknya selama masa isolasi di rumah. Kemudian doakan juga ulang tahun Oma Morong yang ke-80 dan juga Hana Sitompul hari ini, supaya mereka diberikan kesehatan dan panjang umur. Itulah doa-doa pokok-pokok doa kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Simbolon. Joy, sebelumnya Ya. pemberitahuan bahwa yang sering kita doakan yaitu Ibu Fitri dari Tambang Besi. Puji Tuhan sudah lahiran. Dan tapi kita tetap doakan supaya anaknya tetap dalam kondisi sehat biar nggak terkena hemofilia, Bu ya. Hemofilia gitu. Kita akan beserta ibu itu juga biar tetap sehat. Pulih. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan dengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Marbun juga sudah sembuh. Pendeta Marbun. Ya, Ketua Konferensi sudah sembuh juga. Oke. Bapak Panjaitan belum ada. Ya, Bapak Panjaitan tidak ada itu. Boleh Pak diganti. semua orang juga sudah sembuh, puji Tuhan. Amin. Berarti saya ulang aja ya. Doa untuk Pendeta Simbolon, kecurahan Roh Kudus, dan berdoa untuk pandemi ini segera berlalu. Kemudian untuk Bapak Daniel Saputra, pemulihan untuk Bapak Daniel, Denis Tilon, mertua Abang Pendeta Espardede, Maruli Sinaga, kemudian kakak ipar Bapak Sariman yaitu Ibu Mimi, kemudian Ibu Meina Fernandes, Ibu Esther Pasaribu Bandar Jaya, kemudian Ibu Fitri yang sudah melahirkan, kita doakan supaya anaknya tetap sehat, Ibu Deborah Panggabean, kemudian ini Pendeta Marbun istrinya sudah sembuh juga ya? Belum? Istrinya nggak tahu. Oh, kita doakan aja ya Ibu Medis Panjaitan. Kemudian dengan Dr. Richard yang tes swabnya positif, supaya keluarganya, istri dan anak-anaknya tetap sehat atau aman. Kemudian berdoa untuk semua tenaga medis, khususnya di Rumah Sakit Advent yang ada di Medan, di Bandar Lampung, di Bandung, dan di Manado. Nanti untuk Bapak Panjaitan. Bapak Panjaitan nggak ada. Oh, Bapak Panjaitan nggak masuk ya? Oke, mungkin nanti Pendeta Pardede mungkin boleh menggantikannya. Pendeta Pardede ya. Mendoakan untuk anak-anak Tuhan
yang jauh dari orang tuanya, yang masih bekerja di perantauan, agar tetap terlindungi, dan juga anak-anak mahasiswa yang tinggal di Palembang yang jauh dari orang tuanya, supaya mereka juga sehat, terhindar dari COVID-19. Kemudian berdoa juga untuk umat-umat Tuhan dalam segala kecukupan kebutuhan sehari-hari pada masa sulit sekarang ini. Kemudian yang berikutnya, berdoa juga agar setiap orang tua boleh diberikan kebijaksanaan untuk mengisi waktu anak-anaknya selama masa isolasi di rumah. Kemudian mendoakan juga Oma Morong ulang tahun hari ini yang ke-80 dan juga Hana Sitompul. Oke, kita mulai. Kita akan dengarkan kesimpulan yang akan... Oh, ada doa tambahan nanti Pendeta Pardede tolong didoakan. Tambahan Pendeta Jeki Runtu dan ibunya dan istrinya yang sakit. Kalau saya nggak salah COVID juga. Positif COVID. Oke, kita akan dengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Simbolon. Kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Saya akan coba pada malam hari ini untuk menyimpulkan bacaan Roh Nubuat dan sekaligus fokus doa kita pada malam hari ini. Dan ada sesuatu yang menarik yang saya dapatkan dari pelajaran buku Roh Nubuat yang sudah dibacakan tadi, bahwa Allah sangat mengharapkan orang-orang muda dalam pekerjaan Tuhan yang besar di dunia ini. Saya pernah menyampaikan hal yang mungkin tidak semua orang bisa terima. Kenapa? Dalam cara pandang saya, kalau gereja mau maju, layanilah orang muda. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Saya mencoba mengambil sejarah ketika murid-murid mendesak Yesus untuk memberitahukan siapa yang terbesar di antara mereka di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus katakan, lalu mengambil sebuah contoh anak-anak, dikatakan siapa yang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, mereka tidak layak dalam kerajaan sorga. Jadi orang yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah anak-anak. Bukan berarti maksudnya setiap anak-anak ada di sana. Tetapi ada hal yang saya dapat pelajari di sana. Kenapa Yesus menyebutkan anak-anak? Saya mendapati hal yang ini fakta. Adalah lebih baik mendidik anak-anak daripada mendidik orang dewasa. Kenapa? Mendidik anak-anak kita sedang melatih mereka hanya untuk mengingat. Sementara kita kalau mendidik orang dewasa, kita harus latih dulu dia melupakan apa yang sudah terkonsep dalam pikirannya, baru kita mengajari dia, oh ini yang benar. Jadi pekerjaannya 2 kali lipat. Dan itu sebabnya saya berani mengatakan kalau gereja mau maju, layanilah orang muda. Karena hanya dari orang muda kita dapatkan satu kemajuan. Jadi kalau kita, mohon maaf ini kepada orang tua, kalau kita mau melayani orang tua harus double energi yang akan kita gunakan. Dan kalau berhasil, Yesus sendiri tidak berhasil memperbaiki orang-orang Yahudi. Apa yang dikatakan dalam pelajaran Roh Nubuat pada saat ini sangat benar bahwa orang muda sangat energik dan mereka mempunyai banyak talenta. Saya dapat lihat saat ini ada yang seperti ini dalam lingkungan orang-orang muda Advent. Tetapi itu sudah mulai kabur, sudah mulai kendur. Kenapa? Coba kalau kita tanya orang-orang muda kita di gereja, apa sih yang menjadi kebanggaan buat mereka? Apakah ketika mereka bisa menarik jiwa? Atau ketika mereka mungkin bisa membuat TikTok? Ada saja orang tua juga bangga ketika anaknya bisa buat TikTok. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat apa yang mungkin diharapkan oleh sorga
bahwa orang-orang muda adalah sebuah alat yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan, itu mulai tergerus saat ini. Dan itu sebabnya kita diingatkan pada malam hari ini. Tuhan sangat mengharapkan orang muda di dalam pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak orang-orang muda yang kita lihat, misionari-misionari zaman dahulu yang menyeberangi lautan, menyeberangi benua untuk menyampaikan kabar keselamatan. Sehingga kita dapat lihat hampir seluruh negara di dunia ini yang sudah dimasuki Injil. Dan kalau boleh saya katakan, walaupun mungkin mereka bukan single ataupun mungkin dikategorikan orang yang belum, tapi mereka dalam usia muda, mereka lah yang bekerja untuk menyampaikan Injil melalui menerobos tirani-tirani ataupun mungkin kekerasan-kekerasan di satu negara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya orang-orang muda kita jangan bangga dengan TikTok kalau saudara bisa buat TikTok, tapi banggalah ketika saudara bisa menarik jiwa. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, saya juga akan berikan kepada kita sebagai fokus doa pada malam hari ini yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Firman itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang manapun. Ia mampu menusuk lebih dalam sampai kepada tulang dan sumsum, memisahkan jiwa dan roh, sehingga kita bisa membedakan antara pertimbangan dan pikiran. Apa yang saya bisa dapatkan di sini, sehubungan juga tadi bacaan orang muda, bahwa firman Tuhan itu hidup, kuat, dan tajam. Ada 3 sifat yang kita bisa dapatkan dari firman itu. Hidup dan kuat. Sesuatu yang hidup, dia tidak akan stagnan, dia akan berkembang. Itulah yang hidup. Jadi kalau satu makhluk itu disebut hidup, dia akan berkembang. Apakah bertambah besar, apakah bertambah jumlahnya, itulah yang hidup. Kemudian firman itu kuat. Kalau kita bisa melihat bagaimana firman dapat mengubahkan dunia. Coba bayangkan 2000 tahun yang lalu Yesus memberikan ajaran. Bagaimana kita bersosial, bagaimana kita menghadapi mungkin orang-orang yang memfitnah kita dari apa yang dipraktekkan oleh Yesus. Itu sudah banyak ditiru manusia saat ini. Apa yang saya dapat lihat? Kata-kata Yesus, tindakan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu telah merubah suasana dunia kita saat ini. Sangat luar biasa, kuatnya pekabaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah tajam. Bagaimana firman Tuhan itu bisa disebut tajam? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya ukuran ketajaman sebuah pedang akan dipraktekkan untuk menebas sesuatu. Ya, ada mungkin pedang yang bisa memotong bambu, putus sekali tebas, dan ada yang lainnya. Tapi saya mau cerita kepada saudara. Saya tidak tahu, adakah pedang yang bisa memotong tulang tebas sekali tebas langsung putus. Ya. Dan kalau saya pergi ke tukang daging, untuk memotong tulang biasanya nggak ada pakai parang, dia menggunakan kapak. Ya, biasanya di tukang daging itu pakai kapak untuk memotong tulang. Dan saya cerita satu hal ketika saya mengalami kecelakaan 2011 yang lalu. Saya baru menyadari betapa kuatnya tulang manusia. Tulang yang patah dari tulang paha saya itu menancap, menembus besi mobil yang saya tabrak. Artinya, tulang itu bukan tajam runcing, tetapi dia patah. Ya, kalau patah itu sebesar mungkin bolehlah mungkin berdiameter 1,5 inci ataupun mungkin sekitar 4 cm, ya, 4 cm. Itu diameternya. Dan itu tumpul dan itu bisa menembus besi. Saya berpikir
Saya dulu berpikir ketika saya di ronsen, kaki saya ini sudah pecah-pecah itu tulangnya, saya pikir mungkin tulang saya keropos. Tapi ketika diberitahukan bahwa tulang itu ada tinggal dan menancap ada 11 cm, sekitar 10 cm dia masuk karena itu sudah berwarna biru dengan cat mobil itu. Saya berpikir tulang itu berarti lebih kuat dari besi. Jadi kalau besi menebas tulang, besinya yang kalah. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Dikatakan bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang manapun karena dia bisa menembusi sampai ke sumsum. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya di grup ini, di tempat kita ini ada yang mungkin sering mengadakan operasi. Ya, tapi saya tidak tahu apakah yang ada bagian ortopedi, yang bagian tulang. Ya. Saya melihat kalau orang mungkin mau mengecek ya sumsum itu harus menggunakan bor, harus dibor dulu, tidak bisa dikorek-korek mungkin dengan pisau operasi yang tajam itu, tidak bisa, harus dibor supaya bisa menemukan sampai menembus kepada sumsum. Saudara-saudaraku, apa maksud dari firman Tuhan? Kalau dikatakan firman itu bisa menembus sampai ke sumsum. Saudara-saudaraku, dari sumsumlah sumber kita bisa mendapatkan darah. Dan darah itu adalah kehidupan. Jadi kalau firman Tuhan itu sesungguhnya, tidak ada yang bisa membatasi dia untuk mengubah sesuatu. Itu sebabnya dikatakan dia hidup. Dia bisa menembusi apapun yang paling sulit mungkin untuk ditembus di dunia ini. Dan inilah yang mungkin sudah hilang dari orang-orang muda saat ini. Kenapa? Karena kurangnya kecintaan terhadap membaca firman Tuhan. Tadi malam saya di acara untuk Pak Sukojo, saya sudah sampaikan dan saya berniat memang akan membuat kuis setiap malam untuk pertemuan Rabu dan Vesper. Tadi malam saya bertanya, di mana bacaan Follow the Bible yang 2-3 pasal sehari? Belum ada yang bisa dapat. Padahal saya sudah niat, saya akan kirimkan pulsa paling tidak 10.000 setiap satu jawaban kuis. Ya, mudah-mudahan di malam-malam datang saya katakan akan bagikan juga untuk Bible. Saya pikir ini penting. Karena saya juga rasakan, walaupun hanya di rumah, hanya sedikit saya bisa baca Alkitab. Dan tadi siang dengan beberapa anggota jemaat, kami ngobrol-ngobrol, saya katakan, ini waktunya cukup banyak, tapi kayaknya saya nggak ada pekerjaan saya yang bisa tuntas, yang saya harapkan bisa saya tuntaskan di masa-masa ketika di rumah. Ada niat untuk bisa menyelesaikan baca Alkitab 1 buku, 1 hari, tapi belum bisa tercapai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih mungkin untuk masa saat ini. Orang-orang muda, apakah mereka tertarik dengan membaca firman Tuhan saat ini? Apakah mereka ada minat saat ini untuk mengikuti Follow the Bible? Kita hamba-hamba Tuhan dan juga para orang tua, saatnya buat kita untuk memotivasi mereka. Bagaimana mereka menginginkan ataupun merindukan firman Tuhan. Seperti pelajaran tadi malam, bagaimana kita mempunyai kerinduan, maka itu akan memotivasi waktu, tenaga, dan pikiran kita. Semuanya akan terfokus kepada tujuan itu. Kalau tujuan kita untuk bisa menghidupkan firman Tuhan, dan kita dapat dikuatkan seperti tema pada malam hari ini, saya percaya sebagaimana janji firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Dia akan mampu, siapapun orangnya. Walau seperti apapun kita, dia dapat menembusi hati pikiran kita. Akan membedakan pikiran dan juga pertimbangan kita. Pikiran itu sering digambarkan jiwa ataupun mungkin secara kedagingan kita. Dia dapat membedakan itu. Mana yang lebih penting? TikTok atau firman Tuhan. Dia dapat membedakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan melalui pelajaran malam hari ini. Hai orang muda,
Kalianlah yang diharapkan untuk bisa majukan pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang. Jangan gunakan tenaga talentamu hanya untuk perkara-perkara dunia, tetapi gunakanlah itu untuk memajukan ataupun menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ingat, firman Tuhan itu mampu untuk menembusi siapapun. Marilah kita mulai saat ini. Saya berharap setiap umat-umat Tuhan, baik di Jemaat Ratna, Sekojo, dan Pak Jo, mari kita, karena saya yakin, walaupun kita hanya di rumah, kadang-kadang kita juga tidak baca Alkitab. Saya percaya, dengan renungan malam hari ini, mulai hari ini atau mulai besok, kita akan aktif membaca Follow the Bible, karena dia dapat memperbaharui hidup kita, mengubah hidup kita. Dia mempunyai kuasa, dia hidup, dan dia dapat menembusi apapun. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita akan berdoa. Saya ajak saudara, bagi yang bisa bertelut, kita akan bertelut. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, malam hari ini kami datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kami datang sebagaimana kami ada. Kami tentunya mensyukuri atas segala kasih kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segala apa yang Tuhan sudah sediakan buat kami, yang bisa kami nikmati, yang sudah kami lewati, dan bahkan yang akan datang, yang Engkau sediakan bagi kami. Saat ini Bapa, kami hendak berseru di hadirat-Mu. Tapi kami menyadari bahwa kami manusia yang sesungguhnya tidak layak. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami dengan berkemurahan. Kami manusia yang banyak kelemahan, keterbatasan. Kami belum bisa melakukan yang terbaik. Kami belum bisa mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan petunjuk sorga. Kami masih mengikuti kemauan kami. Oleh sebab itu malam hari ini Bapa, sebelum kami menyampaikan seruan-seruan kami, kiranya Engkau berkemurahan. Layakkan kami, tahirkan kami, sucikan kami, agar kami boleh layak menghadap Tuhan dan Engkau bersedia mendengar dan menjawab segala seruan kami. Bapa di sorga, firman-Mu sudah menuntun kami malam hari ini, baik melalui bacaan roh nubuat dan juga firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan gunakan secara khusus orang-orang muda menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan pekabaran kebenaran firman-Mu. Dan biarlah sesuai janji-Mu, firman ini akan menembusi siapapun dan akan mengubah siapapun. Terlebih kami umat-umat pilihan-Mu, agar kami diperbaharui pertama-tama sehingga hidup kami yang diperbaharui ini bisa dilihat, ditonton oleh orang-orang di sekeliling kami. Sehingga demikian Tuhan, rencana-Mu untuk kedatangan-Mu tidak akan lama lagi kami menunggunya, dan kami boleh menyaksikan bahwa seluruh dunia sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini, kiranya Engkau Tuhan akan berkemurahan buat kami. Betapa sering kami Tuhan salah meminta di hadapan Tuhan. Kami meminta kecurahan roh. Tetapi sesungguhnya kami meminta untuk kesiapan kami. Tuhan sudah mempersiapkan, Roh Kudus itu mengisi hati setiap orang mulai dari zaman dahulu. Kiranya Engkau Tuhan mampukan kami untuk menyadari, mampukan kami untuk memiliki kerendahan hati. Agar demikian Tuhan, kami punya ketergantungan kepada Tuhan. Apapun yang kami mau kerjakan, apapun yang kami mau pikirkan, kami hanya tetap bertanya dan bergantung kepadamu. Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau akan menolong kami dengan kesadaran siapa kami. Kami Tuhan boleh dituntun untuk memperbaharui, memperbaiki pribadi-pribadi kami. Sehingga demikian, sebagaimana rencana Tuhan, urapan roh-Mu, hujan akhir itu, akan dapat memenuhi umat-umat Tuhan karena sudah tiba saatnya saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan tolong kami. Mempersiapkan lahan hati kami.
untuk diisi oleh Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan, karena lahan hati kami masih diisi oleh banyak hal. Baik itu kepentingan-kepentingan pribadi kami. Kami masih bergumul untuk hal ini. Kami masih berjuang untuk melawannya Tuhan. Kami masih dikendalikan oleh keinginan dan tujuan harapan-harapan kami di dunia ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mampukan kami untuk melupakan semua itu. Biarlah kami mempunyai pengharapan bahwa tujuan kami, arah kami adalah surga yang Tuhan telah sediakan. Kiranya Engkau Tuhan boleh memenuhi janji-Mu. Umat-umat Tuhan yang telah mempersiapkan lahan hatinya akan dipenuhi oleh Roh-Mu di zaman akhir ini. Bapa di surga, kami juga bermohon di hadirat Tuhan untuk wabah yang sedang memberikan ketakutan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Terlebih kami Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu yang telah dibesarkan oleh firman Tuhan, kami juga kadang-kadang masih diberikan ketakutan oleh wabah yang saat ini. Tuhan, kiranya mampukan kami bahwa apa yang terjadi di dunia ini Engkau mengetahui. Kiranya Engkau Tuhan boleh menuntun kami untuk percaya kepada janji firman-Mu. Bahwa apa yang sudah terjadi ini sudah ternubuat dalam firman Tuhan. Dan kami belajar untuk siap menghadapinya. Dan kami boleh waspada dengan semua peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Mungkin bukan hanya wabah corona, tetapi ada masalah-masalah yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Mampukan kami, terlebih umat-umat Tuhan, untuk siap menghadapi masa-masa yang mungkin tidak kami duga-duga. Biarlah kiranya Engkau Tuhan menolong kami, dan kami memohon di hadirat-Mu. Kalau virus corona inilah yang akan membentuk kami, Tuhan mampukan kami untuk dibentuk. Biarlah Tuhan peristiwa ini menuntun kami untuk bisa menyadari arah tujuan kami, yaitu kerajaan sorga. Bapa di sorga, pada malam hari ini, kami mohon kehadirat-Mu. Biarlah kiranya Engkau Tuhan akan menolong mereka yang mungkin menderita oleh karena wabah corona. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Roh-Mu kiranya akan berbisik kepada mereka bahwa Tuhan peduli dengan umat-umat manusia. Bahkan orang jahat sekalipun Tuhan peduli. Hanya kami mau belajar, ingin dituntun untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau akan menolong mereka dengan satu pengharapan. Tuhan masih mengendalikan. Dan biarlah itu akan memberikan semangat kepada mereka. Bahwa Tuhan masih bersama dengan umat-umat-Mu yang menderita penyakit corona. Dan biarlah itu akan menambahkan imun mereka sehingga penyakit yang dalam tubuh mereka dengan kuasa Tuhan juga bisa hilang dan Tuhan akan buang. Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu di tengah-tengah wabah saat ini. Percaya kepadamu, dan kami juga menjaga diri kami untuk disiplin di dalam segala hal. Biarlah Engkau akan pimpin kami sehingga dengan berakhirnya nanti wabah ini, umat-umat Tuhan semakin lebih kuat dan semakin lebih teguh imannya di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau dengarkan doa kami. Doa ini akan disambung oleh hamba-hamba-Mu yang lain. Ya Allah Bapa kami yang pada dalam kerajaan surga, berpuji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu, karena Engkau masih membimbing kami dan melindungi kami sampai pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan dibacakan oleh saudara kami dan telah disampaikan oleh
Pendeta Simbolon. Biarlah semuanya ini menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi kami, menjadi pelita bagi kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mohon agar Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, agar segala sesuatu yang kami pohonkan tidak terhalang kepada. Pada saat ini, biarlah Engkau memberkati saudara-saudara kami, orang-orang lain yang terdampak oleh COVID pandemik ini, yang mulai khawatir, mulai bosan berada di rumah, yang pendapatannya terganggu dengan banyaknya perusahaan yang ditutup dan toko-toko yang ditutup, sehingga banyak saudara-saudara kami ini yang tidak mendapat pendapatan. Biarlah Engkau mencukupkan segalanya bagi mereka, agar mereka juga dapat dihiburkan pada saat pandemi ini. Demikian juga saudara kami di Timur Tengah sana, yang pada saat ini terhambat untuk mengabarkan firman. Biarlah Engkau memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan firman-Mu kepada semua orang yang ada di sana, dan khususnya di Timur Tengah, di Afghanistan, dan di Pakistan, agar mereka dapat mengabarkan firman-Mu tanpa hambatan sedikit pun. Pada saat ini kami juga datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, agar Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, yaitu tangan hamba-Mu, biarlah Engkau memberikan pemulihan yang lebih cepat lagi. Demikian juga dengan Ibu Deborah Panggabean Perdede yang sakit di California, Bapak Dennis Tilon di Colorado, dan mertua Abang Pendeta Perdede di Tangerang, di Banten, Saudara Maruli Sinaga, kakak ipar Bapak Syariman yaitu Ibu Mimi, Ibu Mena Fernandes, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Fitri di Tambang Besi yang telah Engkau tolong dalam persalinan, biarlah Engkau memberikan juga pemulihan kepadanya. Ibu Marbun yang juga biarlah Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Demikian juga dengan Pendeta Jackie Runtu dan Ibu yang baru saja kami dengar telah terkena dengan penyakit COVID-19, biarlah Engkau juga memberikan penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan kepada Bapak Pendeta ini. Demikian juga dengan Dr. Richard yang baru saja kami dengar positif, biarlah Engkau memberkatinya, dokter ini yang selalu membantu charity clinic di jemaat kami, biarlah Engkau menggerakkan hatinya juga, dan apabila dia sembuh, dia dapat menjadi memuji pujian kepada nama-Mu, dan kemudian juga dapat Engkau gerakkan hatinya untuk dapat datang kepada-Mu. Pimpin kami semuanya di sini, biarlah Engkau mengabulkan semua doa-doa kami, permohonan kami yang penuh dengan kekurangan dan keegoisan ini, biarlah semuanya sesuai dan setuju dengan firman-Mu. Biarlah doa kami akan disambung oleh hamba-Mu yang lain. Kembali kami ya Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu, memohon belas kasihan Tuhan berlaku atas kami. Berkenanlah kiranya Engkau menyediakan telinga-Mu, mendengar seru doa kami, bahkan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau berkati rencana-rencana baru yang dibuat untuk menjadwalkan ulang General Conference Session yang direncanakan pada tanggal 20-25 Mei 2021 di Indianapolis. Biarlah rapat ini dipenuhi dengan rencana-rencana rohani yang berfokus pada misi, dan supaya Roh Kuduslah yang akan mengendalikan semua peserta, sehingga semua keputusan-keputusan yang diambil berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga merindukan ya Tuhan, supaya Engkau segera datang menjemput kami umat yang percaya, supaya pekerjaan-Mu diselesaikan di muka bumi. Kuasai kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ya Bapa kami mempunyai kuasa untuk memberitakan Injil. Bahkan setiap orang yang diinjili
akan dapat ditarik lebih dekat kepada Yesus. Sehingga ketika Yesus datang, ada banyak umat-umat-Mu yang siap sedia menyambut kedatangan-Mu. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah ya Bapa Engkau berkati para orang tua, khususnya pada masa isolasi pada saat ini ketika anak-anak harus belajar di rumah, beraktivitas di rumah, tambahkan hikmat dari sorga, supaya orang tua diberikan kebijakan untuk menuntun anak-anak mereka, menggunakan waktu mereka dengan baik, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan mereka pun akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Kami juga ya Bapa memohon kepadamu, biarlah Engkau berkati juga anak-anak kami, keluarga kami, yang jauh daripada kami, yang oleh karena tuntutan pekerjaan, mereka harus keluar rumah, biarlah Engkau bungkus dengan imunisasi dari sorga, sehingga ya Bapa mereka akan dijauhkan dari COVID-19, dan ketika mereka pergi dan pulang dari pekerjaan, mereka tetap berada dalam kesehatan. Begitu juga dengan para mahasiswa, baik mahasiswa-mahasiswa yang ada di Palembang ini. Biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan, ketika mereka jauh daripada orang tua mereka, Tuhan datang lindungi mereka, cukupi mereka dalam kebutuhan hidup mereka. Bahkan kami yakin dan percaya para mahasiswa ini pun akan selalu berada dalam kondisi yang sehat. Kami juga ya Bapa memohon kepadamu, biarlah ya Bapa Engkau memberkati seluruh umat-umat Tuhan di daerah Sumatera kawasan selatan, khususnya di distrik Palembang ini. Walaupun dampak dari COVID-19 ini mempengaruhi bukan hanya kesehatan, tetapi juga mata pencaharian umat-umat-Mu. Tetapi kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah sumber segala berkat. Berikan kecukupan ya Tuhan buat umat-umat-Mu. Biarlah segala kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan baik. Bahkan dengan berlimpah-limpah dapat digunakan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para dokter dan medis yang bertugas untuk melayani di tengah-tengah COVID-19 ini. Bahkan ketika mereka bersentuhan dengan pasien, Tuhan akan memberikan kekebalan tubuh dari surga. Bahkan ketika mereka menggunakan APD, Tuhan akan lindungi sehingga mereka pun bisa tetap nyaman, karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepada para dokter dan medis yang bekerja. Terutama ya Tuhan, Kau berkati juga rumah-rumah sakit, rumah sakit Advent yang ada di Indonesia ini, baik yang ada di Lampung, yang ada di Manado, yang ada di Bandung, bahkan di Medan. Biarlah Kau berkati ya Tuhan, semua para dokter dan staf, bahkan segala sesuatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tuhan lindungi mereka sehingga mereka ketika mereka datang ke rumah, datang ke tempat pekerjaan dan pulang ke rumah, mereka tetap berada dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari paparan COVID-19. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena Engkau begitu mengasihi orang tua kami, Oma Morong, yang berulang tahun ke-80. Biarlah ya Bapak dengan bertambahnya usia orang tua kami ini, bertambah pula sukacita yang dirasakan, sehingga Oma Morong dengan penuh sukacita menyaksikan semua anak mantu cucunya diberkati oleh Tuhan. Biarlah ya Bapak Engkau berikan kesehatan pada hari tuanya, Engkau akan menjadi penopang dalam kehidupannya, sehingga Oma Morong dapat menikmati kesehatan pada hari tuanya, dan pada hari ulang tahunnya ketika Oma ini mempunyai kerinduan hati, biarlah Tuhan memberkati, dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Begitu juga Bapak dengan adik kami Hanes Topul, yang juga berulang tahun. Pada masa mudanya, biarlah Tuhan berkenan kepadanya. Dalam pendidikannya, Tuhan memberkatinya. Sehingga ya Bapak, Hanes Topul juga mempunyai kerinduan hati, harapan dan impian, biarlah Tuhan berkenan kepadanya. Kehendakmu yang jadi atasnya. Biarlah Engkau tuntun dia, sehingga ya Bapak, Hanes Topul akan menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Kami juga mohon kepadamu, bila mana ada ya Bapak di antara kami yang mempunyai pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan membantu kami untuk menang, karena Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak tahu kamu lihat dulu dari sana. Jangan dibuka, seolah-olah tidak tahu, Be.
Terima kasih untuk para pendoa kita, Bapak Pendeta Simbolon, Bapak Daniel Saputra, dan Bapak Pendeta Ardede. Kita akan tutup acara kita menyanyi. Kita menyanyi dari lagu Sion nomor 236 yang akan dinyanyikan oleh keluarga Pak Tondo Praitno. Jemaat diundang berdiri. Iman orang saleh kekal, meskipun dalam aniaya, api dan pedang pun gagal, tak dapat membinasakan. Ini kekal, tentu kami tak mau sangkal. Iman hati bebas dari dosa, dan jikalau dibunuh pun sungguh mulia kematiannya. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangkal. Iman orang saleh kasih pada semua manusia, dan oleh hidup yang menang, iman itu akan nyata. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangkal. Doa akan dilayangkan oleh Bapak M. Siahaan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersenayam dalam kerajaan sorga, pada malam ini Tuhan kami datang hadirat Tuhan mengucapkan puji dan syukur, di mana kami merasakan Tuhan telah bersama-sama dengan kami, sehingga pada malam ini kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu itu boleh kami pegang dan boleh kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, agar firman-Mu itu menjadi satu pedoman di dalam hidup kami. Bapa kami surga, kami juga berterima kasih atas semuanya ini Tuhan. Kiranya doa-doa hamba-Mu, kiranya Tuhan terima dan kabulkanlah kiranya itu, agar itu menjadi satu bau-bauan harum di depan Tuhan dan kemuliaan di depan Tuhan. Dan juga Tuhan, pada malam ini kami mau istirahat dan tidur. Biarlah kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami, berkati kami dalam tempat tidur, dan kami mohon kiranya Tuhan besok pagi bangunkan kami masing-masing dan berikan kesehatan, agar di hari-hari mendatang kami boleh mendengarkan firman-Mu. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dan ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baiklah, sampai di sini ibadah kita, doa 100 hari. Sebelumnya saya akan bacakan ada satu surat dari Direktur BWA DSKS dari Ibu Risma Tambunan. Selamat malam teman-teman. Semangat dan perjuangan R.A. Kartini dalam bukunya Habis Gelap, Terbitlah Terang dapat menjadi doa dan harapan kita dalam menerangi dunia ini. Untuk itu, kami mengajak BWA Sabat tanggal 25 April 2020 untuk berdoa khusus dan menggunakan kebaya walaupun kita berbakti secara Zoom atau pribadi di rumah. Demikianlah ajakan ini kami sampaikan, Tuhan memberkati. Jadi kita semua BWA diajak untuk menggunakan pakaian Kartini kebaya untuk hari Sabat dalam ajakan oleh Ibu Direktur BWA kita se-Sumatera Kawasan Selatan, Ibu Risma Tambunan. Sampai sini ibadah kita, saya serahkan kepada host. Selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga keluarga yang sudah melayani dalam ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua keluarga yang sudah mengikuti ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih oleh karena bergabung dengan umat-umat Tuhan di distrik Kota Palembang, yaitu keluarga H. Sembiring dari Pematang Siantar. Kami ucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati keluarga. Demikian juga kami menyampaikan terima kasih untuk Saudari Dameria Hutagalung dari Surabaya yang sudah bergabung dengan umat-umat Tuhan di distrik Kota Palembang. Selamat malam. Selamat malam untuk Saudari Dameria Hutagalung. Selamat malam. Dan terima kasih sudah bergabung dengan umat Palembang. Kami tunggu besok malam. Iya, pasti join lagi, Bu. Kemudian Saudari Maureen dari Bandar Lampung, sepertinya sudah keluar. Baik, untuk besok malam, ibadah 100 hari berdoa sekaligus vesper, kita akan terpisah kembali dengan Jemaat Panjang Kojo, karena mereka akan mengadakan ibadah vesper dan 100 hari berdoa secara tersendiri. Dan untuk Jemaat Ratna, yang akan melayani pada besok malam di acara vesper sekaligus 100 hari berdoa, protokol Saudara Jovan Runturambi, lagu buka, lagu Sion nomor 385, keluarga Bapak D. Saputra, doa buka Bapak H. Sitompul, renungan firman Tuhan Saudara Michael Manawan, bacaan buku Ron Buat yang pertama Henok Simarmata, yang kedua Saudari Putri Sitompul, dan yang ketiga Saudari Mawar Sian. Lagu pujian oleh keluarga Bapak M. Manik, pendoa dan kesimpulan Pendeta TF Tampu Bolon, pendoa yang kedua Saudari Levina J. Priscilla, dan yang ketiga adalah Pendeta O. Runturambi. Lagu penutup, lagu Sion nomor 326, keluarga Bapak Sariman Kursewan, dan doa penutup disampaikan Ibu L. Saputra.
Inilah yang akan melayani di acara Vesper sekaligus 100 hari berdoa untuk besok malam. Demikian informasi dari kami. Ada mungkin pengumuman tambahan dari Pendeta Simbolon atau yang lainnya. Kami persilahkan. Baik, ada pemberitahuan bagi jemaat Pak Jo dan Skojo bahwa besok kita akan terpisah. Mohon maaf ya, mungkin di sini hujan deras, jadi saya harus pakai headset. Baik, untuk besok acara kita, protokolnya adalah Denis Simatupang, lagu buka diwakili keluarga Desyahaan, doa buka Ibu S. Syahaan, kesaksian Ray Hutapea, renungan kita Pendeta Septa Dueneas, dan doa pertama Bapak Tondo, doa kedua Gembala, lagu tutup keluarga Sirait, doa tutup Oma M. Morong. Itulah jadwal untuk besok di Jemaat Pak Jo Skojo. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pendeta Simbolon. Ada mungkin pengumuman tambahan atau informasi yang lain? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat malam. Selamat malam. Semua, selamat malam. Kita bertemu besok malam. Bawa payung. Ada payung ini, Mem. Ada terus enggak? Mau pulang Bapak. Mem Sri mau pulang harus bawa payung dia tanya. Selamat malam semua. Selamat malam. Salam.